apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah. Tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan, nanti lahir anak pakai bin emaknya. Kalau tak mau gimana? Pindah ke Papua. Cari kos-kosan di sana. Tunggu sampai 9 bulan. Setelah lahir baru balik. Ditanya tetangga, mana anak kamu? Sedang S2. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki. Anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seemak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita. Dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah, maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak ni 4 mata. Masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik Pak Kua. Saya ni orangnya tak baik Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik. Dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi, fasultan hakim waliyun man la waliyalaha, menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itu kan ayah dia. Rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil. Rambut, darah, air liur bawa ke Singapura, dekat dari sini. Tes DNA, tes. Setelah tes positif, ini anak anda. Tunjukkan, ini anak saya Pak Ustaz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Ini Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku mas bro. Dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu. Baru kamu tahu. Maka jagalah anak-anak gadis kita. Tak selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Setan menggoda, iblis mencari kawan, ditariknya kaki kita
oleh anak gadis yang tak dididik, tak dapat tunjuk ajar. Datuk Tenas Effendi dari Kerajaan Melayu Pelalawan menulis buku Tunjuk Ajar Melayu. Apa maknanya? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang? Kenapa keluar sama laki tak mahram? Sama siapa? Pulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan mesti menunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar, kiamat sudah terjadi di rumah tangga. Kenapa Ustaz sebut perempuan? Karena ibulah yang paling lama mendidik anak-anak. Adapun suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang melakukan aneh, dua yang melakukan agak aneh, tiga yang melakukan kurang aneh, lima yang melakukan tidak aneh, enam yang melakukan biasa-biasa saja, tujuh yang melakukan tak lagi menjadi permasalahan. Allah bisa karena biasa. Jangan sampai kita merasa benar. Orang yang menikahkan anak telah hamil merasa benar, padahal dia tidak benar. Kalau hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, apa yang akan dilakukan Nabi dan Abu Bakar? Azaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali cambuk. Tak ada cambuk pecut untuk memukul kuda, tak ada. Ambil batang korma, pelepah korma, pukulkan ke belakang. Tak ada pelepah korma, pelepah kelapa, pelepah sawit. Tak juga ada tiang kapal itu pukulkan ke belakang. Berapa kali? Kalau belum menikah 100 kali. Kalau sudah menikah, bini orang, laki orang, berzina juga, apa hukumannya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah punya suami, tetap juga berzina. Tanam setengah badan dalam tanah, lempar batu sampai mati, tak ada ampun. Kenapa ditanam setengah badan? Karena kalau tak ditanam lari dia. Maka tanam sampai sepinggang, ambil batu, lempar sampai mati. Begitu hukum Islam. Nanti kalau bapak ibu mau melaksanakan di sini, gali tanah, masukkan dia, lempar batu sampai mati. Tapi kalau Pak Kapolsek menangkap, saya tak tanggung jawab. Saya hanya menyampaikan hukum Islam. Ini negara Pancasila, tidak diterapkan hukum Islam. Orang yang berzina bukan dilempar batu, orang berzina bukan dilempar cambuk. Orang yang berzina apa hukumannya? Dinikahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah tidak ditegakkan, kita sendirilah introspeksi diri. Salat Islam, puasa Islam, haji Islam, umrah Islam, zakat Islam, tapi pernikahan tidak Islam, maka tak sempurna Islam kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total, jangan sepotong-sepotong. Download tak bisa sepotong. Kalau gagal download Anda 95%, hangus semuanya. Selesaikan ceritanya dari A sampai Z. Allahu Akbar, salat Islam, tak makan tak minum, puasa Islam, keluarkan zakat mal Islam, ada duit pergi haji umrah Islam. 4, syahadat tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita benar di hadapan Allah, kita benar di hadapan manusia, tidak merasa benar, tapi memang kita sebenar-benar. Saya mulai ceramah tadi jam 2, sekarang setengah 3, untuk menjelaskan benar dan merasa benar setengah jam.